Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik kenapa setelah makan merasa cemas dan muncul sensasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa ya setelah makan justru kita itu merasa cemas ya, kemudian muncul sensasi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang yang namanya penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ya, karena selain menderita secara fisik ya, atau muncul gejala sensasi-sensasi yang kadang terasa sakit di badan kita, juga karena gangguan mental atau pikiran kita juga terganggu itu. Nah, teman-teman semua, jadi kita itu sering merasakan jadi setelah makan ya, entah itu makan pokok ya, contohnya yang makannya 3 kali ya, mungkin makan pagi atau mungkin makan siang atau mungkin makan sore ya, maupun makan makanan yang sifatnya tambahan ya, contohnya mungkin ngemil atau mungkin makan sesuatu atau mungkin minuman sesuatu. Nah itu setelah itu kadang kita itu justru malah bukannya merasa nyaman ya, tetapi sebaliknya ya, kadang pikiran kita menjadi tambah cemas, tambah takut, tambah khawatir, sampai-sampai muncul sensasi yang tidak nyaman di badan. Nah ini sebenarnya hal yang wajar teman-teman. Jadi ketika kita memang masih mengalami anxiety dan psikosomatik, itu kadang sering muncul rasa-rasa yang aneh-aneh. Nah, contohnya itu, jadi setelah makan justru merasakan yang tidak nyaman ya, tidak nyaman itu bisa perasaan pikiran menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi was-was dan sebagainya ya. Juga kemudian sampai dengan muncul sensasi. Nah, itu semua pernah saya alami teman-teman ya. Maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan bagi teman-teman bisa sebagai referensi ya dalam proses pemulihan, penyembuhan, penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis teman-teman. Nah begini, jadi dulu ketika saya masih dalam posisi yang terpuruk lah ya, katakanlah, yang pernah saya mengalami sampai istilahnya makan aja takut ya. Kenapa takut? Yaitu ingat trauma karena setelah makan itu rasanya justru menjadi tidak nyaman ya. Yang perut menjadi begah, menjadi kembung, menjadi sembelit ya, dada rasanya enak, kemudian berdebar-debar, panas dan lain sebagainya, sampai dengan menimbulkan kadang pusing juga ya, itu pusing-pusing, kepala berat, pokoknya nggak enak lah, nggak nyaman. Nah itu justru setelah makan. Nah itu begini teman-teman. Jadi ini saya mencoba ya, saya uraikan tentang sebab dan solusinya ya, kenapa terjadi seperti itu. Yang pertama karena memang pikiran kita ya, mindsetnya itu lebih didominasi oleh pikiran-pikiran yang negatif itu. Yaitu contohnya setelah misalkan makan, kemudian
pikiran langsung berkhayal ke yang bukan-bukan ya. Wah, ini tadi habis makan itu. Nah, padahal dari segi waktu juga mungkin tidak tepat-tepat amat ya, agak sedikit terlambat. Itu aja sudah gelisah ya, sudah gelisah. Nah, kemudian apalagi yang dimakan itu mungkin bukan hal biasanya ya. Mungkin biasanya tidak pernah makan pedas. Nah, mungkin kita makan sedikit pedas. Ini sudah pikiran sudah aneh-aneh juga. Wah, jangan-jangan nanti kambuh dan sebagainya. Itu seperti itu. Sampai dengan tentang porsinya ya. Wah, tadi makan agak kebanyakan misalkan. Nah, kemudian jadi pikiran lagi. Wah, jangan-jangan nanti perut nggak nyaman. Jangan-jangan nanti kembung dan lain sebagainya. Nah, ketika pikiran-pikiran itu seperti itu ya, kayak yaitu pikiran kita masih negatif ya, masih ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas ya, apalagi dipicu dengan ingat trauma masa-masa lalu yang ketika habisnya makan itu seringnya tidak nyaman, karena kita sudah terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita, maka ya itu kemudian muncul sensasi yang menjadi tidak nyaman teman-teman. Itu maka dari itu solusinya bagaimana? Solusinya ya ubah mindset pikiran kita menjadi lebih positif yang hubungannya dengan makan ya. Contohnya ya, makan makanan apapun ya, itu tujuan kita adalah supaya sehat gitu. Jadi setiap makanan itu memang kita pandang sebagai rezeki yang harus kita nikmati ya, yang itu manfaatnya bagi tubuh kita ya akan menyehatkan. Nah, itu artinya kita mencoba berpikir lebih positif ya, lebih menggunakan nalar, itu seperti itu ya. Tetapi jangan dikendalikan oleh pikiran yang negatif terus teman-teman. Nah, itu maka dengan seperti itu nanti insya Allah yang namanya kecemasan itu tidak akan muncul ya. Kalau kecemasannya tidak muncul, kita tidak takut, justru kita mensyukuri, alhamdulillah hari ini misalkan bisa makan enak, kita bisa makan normal. Nah, ini dengan seperti itu nanti yang muncul ya harapan untuk lebih baik ya, menjadi lebih sehat ya. Alhamdulillah sudah bisa makan dengan enak, makan agak normal dan sebagainya. Nah, sehingga nanti pikiran kita ini positif, yaitu dengan harapan yang menjadi lebih baik karena kita tahu bahwa makan adalah untuk sehat. Nah, kalau mindset pikiran itu seperti itu ya, tidak menyesali apa yang kita makan, nah akhirnya respon tubuh yang menjadi positif dan akhirnya rasa-rasa cemas, rasa-rasa takut, rasa gelisah dan lain sebagainya itu tidak akan muncul, sampai dengan sensasi yang bersifat fisik pun, nah itu juga tidak akan muncul, akan baik-baik saja itu teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi itu tadi disebabkan pikiran negatif, maka kita ubah mindset kita secara positif saja di dalam kita mensikapi beberapa makanan yang kita makan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, supaya kecemasan dan sensasi itu tidak muncul setelah kita makan makanan ya, yaitu usahakan ya, ini yang kedua, makan tepat waktu ya. Tepat waktu itu jangan terlambat lah ya, jangan terlambat. Nah, ini karena apa? Karena biasanya juga akan pikiran kita akan menjadi takut, menjadi gelisah ya, menjadi ragu dan sebagainya karena kita tidak tepat waktu itu. Mestinya waktunya sudah makan, kita belum makan. Nah, begitu makan karena tadi terlambat mungkin setengah jam atau berapa, kemudian pikiran sudah gelisah ya, gelisah, waduh ini saya terlambat ini, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan kumat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya masih pikiran kita masih negatif teman-teman. Nah, ketika seperti itu, yaitu responnya akan menjadi negatif juga, yang mestinya rasa-rasa itu tidak akan muncul ya, tapi karena pikiran kita
sepertinya berharap seperti itu ya, maka akhirnya muncul ya. Nah inilah ya, jadi rahasianya psikosomatik itu seperti itu. Jadi mau ada sensasi atau tidak ya, ini memang dari pikiran kita sendiri. Maka saya sering ngomong bahwa sakit kita dari pikiran kita sendiri, itu seperti itu. Nah maka dari itu ketika kita ingin sehat ya sudah, kita berpikir sehat saja, berpikir sehat saja gitu ya. Itu. Nah ini salah satu hal yang sering memicu adalah karena kita tidak tepat waktu. Sebenarnya ini adalah kesalahan kita sendiri ya. Karena ketika kita sudah punya jam-jam makan, waktu-waktu makan, ya udah kita konsisten ya, kita berusaha kita tepati teman-teman, sehingga tidak memicu pikiran negatif itu datang ya. Itu karena kita sudah tepat kok, sudah pas seperti itu ya. Nah, jadi dari kekurangan-kekurangan yang kiranya akan memicu pikiran negatif datang, nah itu kita harus konsisten supaya tidak berpikir negatif itu datang kembali. Caranya begitu teman-teman ya. Jadi tepati saja waktu makan. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, biasanya kita kadang entah sengaja atau tidak sengaja, yaitu makan makanan pantangan. Nah ini, ketika kita makan makanan pantangan ya, walaupun itu mungkin volume porsinya itu sedikit, itu sama saja secara pikiran ini bisa menjadi cemas pikiran kita ya, karena itu tadi ya, mungkin kita tidak sengaja atau mungkin ingin coba-coba, tetapi secara mental kita belum siap. Nah akhirnya kita menjadi cemas juga. Itu contohnya kita makan, apalagi pas kebetulan kita mungkin makan di luar ya, katakanlah di warung atau di mana. Nah itu kadang kita harus makan yang ada di situ ya, yang ada di situ. Nah kalau kita nggak makan itu ya akhirnya kita mungkin nggak makan. Nah akhirnya setelah makan, nah kita timbul rasa cemas. Waduh tadi saya makan sayur asem misalnya ya, asem-asemnya ini cukup tajam. Nah itu akhirnya menjadi gelisah ya, ini wah jangan-jangan ini nanti menjadi kembung ya, mungkin menjadi begah dan lain sebagainya itu. Atau mungkin kita makan porsinya juga tidak seperti biasanya. Nah itu kadang juga mempengaruhi juga pikiran kita, ini menjadi mengundang ya yang negatif, yang kita selalu cemas, selalu khawatir, itu seperti itu ya. Maka dari itu untuk makanan pantangan, ketika kita mental kita, pikiran kita ini belum siap betul ya, itu sebaiknya ya jangan dulu, dihindari dulu. Tetapi itu tidak harus selamanya ya, kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau memang kondisi sudah membaik ya harus kita latih kembali normal, untuk jangan mantang terus ya. Karena kalau kita mantang terus juga efeknya kurang baik ya, akhirnya kita menjadi kurang nutrisi yang kompleks ya, yang akhirnya tubuh kadang menjadi kurus ya, tubuh menjadi kurang bertenaga dan lain sebagainya, gara-gara kita mantang terus itu. Nah maka dari itu, untuk kita supaya makan pantangan itu menjadi mudah ya, maka mindset pikiran kita itu juga harus kita ubah ya. Jangan ada istilahnya mantang ya, tapi hanya mengurangi saja, mengurangi jenis makanan pantangan. Sehingga ketika kita sewaktu-waktu mungkin makan itu ya, mungkin pantangan contohnya kita makan sedikit pedas, mungkin makan sedikit asam, itu nggak masalah. Pikiran kita tidak akan cemas, tidak akan gelisah, karena memang di mindset pikiran kita ya. Jadi makan itu sebaiknya jangan mantang, tetapi karena makanan pantangan itu kadang tidak kondusif ya di lambung kita ya, kita cukup kita kurangi. Anggap saja di dalam kita mencari menu makanan ini sedang berlatih ya, sedang berlatih seperti orang normal biasa. Sehingga kalau pikiran sudah punya mindset istilahnya untuk melatih ya, memang kita sengaja makan makanan
pantangan. Nah itu juga tidak akan apa-apa teman-teman ya. Yang penting jangan over gitu aja. Itu pengalaman yang saya praktekkan seperti itu. Jadi intinya pikiran kita memang harus positif terhadap makanan yang kita makan itu. Jadi walaupun makan pantangan ya solusinya waspada saja ketika kita menjumpai makanan pantangan, ya kita solusinya berniat untuk hanya mengurangi gitu, jangan menghindari total itu. Dengan seperti itu ketika kita kelupaan makan itu atau mungkin juga sengaja makan itu sudah nggak apa-apa, karena memang di pikiran kita untuk makanan pantangan kita hanya mengurangi saja itu, seperti itu. Oke ya, itu yang hubungannya dengan makanan pantangan. Jadi solusinya kita waspada saja terhadap makanan-makanan pantangan, dan di pikiran kita makanan pantangan itu tidak untuk dipantang seterusnya, tetapi disesuaikan dan cukup dikurangi saja. Itu lebih bijak seperti itu, sehingga pikiran menjadi lebih tenang ketika kita sedikit makan makanan pantangan. Itu efeknya menjadi positif dan tidak apa-apa teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya ya, yaitu makan makanan yang tidak terbiasa ya, atau makan yang aneh-aneh lah. Nah ini ketika kita habis makan yang aneh-aneh ya, makan yang tidak biasa kita makan, ini biasanya juga pikiran akan melayang ya, akan melayang ke hal yang aneh-aneh. Wah ini tadi saya makan yang tidak biasa saya makan. Contohnya seperti ini ya. Pada suatu saat saya makan di luar juga ya, makan di luar. Nah kebetulan itu bersama dengan keluarga ya, kemudian masuk di warung sate kambing ya, sate kambing. Nah itu padahal di mindset pikiran saya ini sate kambing ya, karena itu daging kambing ya, itu masih saya pantang ya, saya nggak pernah makan itu loh. Nah tetapi karena saya menyesuaikan dengan teman-teman, dengan keluarga itu, nah kemudian pada suatu saat saya makan itu. Nah tetapi mindset ini belum siap karena di mindset saya itu biasanya untuk kambing saya hindari gitu loh, saya belum berani. Nah tetapi karena sudah kadung dipesankan, akhirnya kan saya makan, walaupun makannya tidak habis satu porsi ya. Kalau satu porsi itu kan banyak sampai 10 tusuk sate itu ya. Nah waktu itu saya hanya 5 tusuk ya, kan hanya separuh porsi itu. Nah itu reaksinya apa teman-teman? Karena saya secara pikiran belum siap. Nah akhirnya setelah makan itu, waduh, langsung ya yang pusing, yang berdebar-debar ini ya, berdebar, kemudian tensi juga naik. Nah itu reaksinya seperti itu. Nah akhirnya setelah saya ingat-ingat, wah ini ya termasuk dari pikiran kita juga ya, karena memang saya belum siap secara mental untuk makan itu. Nah akhirnya saya berusaha untuk mengembalikan nah dengan cara saya banyak minum air putih ya, minum air putih hangat untuk menetralkan ya, contohnya seperti ini. Nah sambil kita berpikir positifnya ya, jadi berpikir positifnya tentang daging kambing itu pun sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena itu walaupun lemak ya sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan lemak juga itu. Nah akhirnya bisa terkendali walaupun sensasi juga masih tidak nyaman lah rasanya itu karena pengaruh mental saja teman-teman ya, pengaruh mental yang memang belum siap, karena biasanya itu saya pantang. Nah maka ketika terjadi seperti itu ya, cara mengembalikannya memang kita harus menggali ya secara pikiran kita hal-hal yang positif dari apa yang sudah kita makan itu. Jadi semua makanan sebenarnya kan ada nilai positifnya. Nah itu yang kita ingat-ingat itunya ya. Jangan kita
menonjolkan negatifnya. Kalau kita ingatnya negatifnya, ya, nah nanti akan bertambah sensasi itu ya. Kita ingat positifnya. Jadi menenangkan diri lah istilahnya, menenangkan diri dengan cara kita memotivasi diri kita sendiri. Tidak apa-apa seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir ya, supaya ketika habis makan itu tidak cemas ya, tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was juga, tidak memunculkan sensasi ya, yaitu makan dengan porsi berlebih itu bisa menimbulkan kecemasan ya, karena dengan berlebih itu biasanya rasanya ini kan tidak, karena terlalu penuh ya, otomatis asam lambung itu juga akan keluarnya banyak. Nah akhirnya menjadi biasanya kembung, begah, sembelit ya, itu ketika kita makan dengan porsi berlebih. Nah maka solusinya kendalikan porsinya ya, porsinya. Jadi solusinya ya istilahnya atur porsi lah, atur porsi sesuai dengan kemampuan yang teman-teman sudah terapkan ya. Kalau saya itu kalau makan itu kan nasinya hanya cukup 1 centong, ya udah hanya satu itu aja, itu saya biasakan seperti itu ya. Tapi kalau sampai mungkin 3 centong, nah itu ya udah ini menjadi kembung, menjadi begah setelah makan, akhirnya menjadi tidak nyaman kembali. Nah oleh karena itu untuk yang terakhir ini ya, supaya tidak menimbulkan rasa-rasa cemas dan sensasi ketika setelah makan, maka solusinya adalah atur porsinya sesuai dengan porsi masing-masing. Oke teman-teman ya, dengan seperti itu insya Allah nanti setelah kita makan itu tidak akan merasakan cemas dan tidak akan muncul sensasi yang negatif ya, tetapi kita akan baik-baik saja, justru sebaliknya kita akan menjadi lebih sehat. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensi yaitu psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.